warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sela Faradila Pristianto, yang pada video kali ini saya akan menambahkan satu teori dalam teori kepribadian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana teori kepribadian menurut Kurt Goldstein. Kurt Goldstein itu terkenal dengan teori organismik. Sehingga sebelum kita menjelaskan bagaimana Kurt Goldstein masuk dalam tokoh yang menjelaskan mengenai kepribadian, kita perlu mengetahui bagaimana organismik itu. Organismik diartikan sebagai suatu kondisi yang holistik atau menyeluruh, di mana teori organismik ini muncul sebagai bentuk pertentangan dari pandangan-pandangan yang sebelumnya, di mana pandangan pada organismik ini menentang pembagian mengenai kondisi kejiwaan yang dibagi dalam berbagai partikel yang berupa kondisi penderiaan, perasaan, dan khayalan. Organismik menentang bahwa kondisi kejiwaan individu ini adalah kondisi yang menyeluruh sehingga bukan pembagian dalam bentuk partikel-partikel tadi. Ada beberapa tokoh yang menganut pandangan organismik ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa organismik ini merupakan suatu teori yang merupakan gerakan dari Gestalt. Ada Adolf Meyer, ada Kohler, ada Kova, kemudian ada Wundt. Nah, sedangkan tokoh yang paling terkenal dalam pandangan teori organismik di sini adalah Kurt Goldstein. Meskipun Gestalt menjadi awal gerakan munculnya teori organismik, akan tetapi Gestalt pun tidak dimasukkan dalam teori organismik. Hal tersebut karena Gestalt sendiri membatasi perhatiannya pada gejala-gejala kesadaran dan sedikit sekali membahas mengenai organismik sebagai kepribadian dari keseluruhan individu. Oleh sebab itu, Gestalt tidak dimasukkan dalam teori organismik, di mana teori organismik yang akan kita bahas adalah teori organismik secara keseluruhan yang turut membentuk bagaimana munculnya tingkah laku pada individu, dan ketika tingkah laku individu itu memiliki pola yang menetap, kita gambarkan sebagai kepribadian. Sehingga dimasukkan dalam gerakan Gestalt tadi karena di sini teori organismik hanya meminjam istilah-istilah yang dikemukakan oleh Gestalt mengenai bagaimana munculnya perilaku individu atau prinsip-prinsip organisme sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya kita masuk pada tokoh yang terkenal tadi, yaitu Kurt Goldstein, yang menjadi pokok bahasan kita pada video kali ini. Kurt Goldstein merupakan seorang neuropsikiater yang melakukan penelitian kepada banyak sekali tentara yang mengalami cedera otak ketika Perang Dunia Pertama. Dari hasil penelitian yang dijelaskan oleh Kurt Goldstein, ditemukan bahwa munculnya gejala-gejala atau simptom-simptom yang diperlihatkan oleh pasiennya dipahami bukan semata-mata akibat dari penyakit organ yang ada pada pasien tersebut. Akan tetapi, munculnya simptom-simptom ini merupakan manifestasi dari organisme itu sendiri secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ide pandangan yang paling utama yang dimunculkan oleh Kurt Goldstein adalah membahas bahwa organisme ini selalu bertingkah laku sebagai satu keseluruhan dan bukan merupakan lagi rangkaian dari bagian-bagian yang terpisah. Ketika individu berperilaku, ini merupakan manifestasi secara keseluruhan yang ada pada individu itu sendiri. Perilaku bukan merupakan bagian terpisah dari sesuatu yang ada pada individu itu. Oleh sebab itu, jiwa dan badan bukan merupakan dua entitas yang berbeda. Jiwa bukan merupakan kemampuan-kemampuan atau unsur-unsur yang berdiri sendiri. Demikian pula dengan kondisi badaniah kita bukan merupakan suatu organ-organ yang memiliki proses sendiri. Akan tetapi jiwa dan badan ini merupakan suatu keseluruhan yang nantinya turut membentuk bagaimana munculnya perilaku individu. Organisme merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan tadi dari badan dan juga dari jiwanya.
Karena merupakan satu kesatuan, maka apa yang terjadi pada satu bagian tentunya akan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Apa yang terjadi pada bagian terkecil dari bagian badan akan juga mempengaruhi kondisi jiwa dan juga akan mempengaruhi bagaimana bentukan individu itu secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ataupun hukum-hukum mengenai kondisi secara keseluruhan tentunya ini merupakan kondisi yang mengendalikan bagaimana fungsi-fungsi dari setiap atau per bagian-bagiannya. Holistik atau organisme tadi atau keseluruhan tadi tentunya memiliki ciri-ciri. Nah, di sini ciri-ciri dari organismik itu sendiri adalah yang pertama, menekankan suatu kondisi kesatuan ataupun terintegrasi ataupun konsistensi ataupun koherensi pada kepribadian yang normal. Sedangkan yang kedua, ketika kondisi yang terorganisir atau terorganisasi adalah merupakan keadaan organisme yang normal. Adapun sebaliknya, ketika kondisi individu itu dalam kondisi yang disorganisasi atau tidak organisir, maka dikatakan bahwa individu itu sedang berada dalam kondisi patologis. Atau biasanya kondisi patologis ini adalah kondisi yang seseorang itu dijelaskan oleh teori sebelumnya berada pada kondisi yang cemas, yaitu kondisi yang terancam atau kondisi orang-orang yang sedang berada dalam kondisi kelainan. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu bertolak dari organisme sebagai sistem yang terorganisasi. Baru kemudian dilanjutkan mengenai analisis setiap bagian dari keseluruhan organisme itu. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah bahwa kita tidak mungkin memahami suatu kondisi yang secara keseluruhan tersebut dengan mempelajari perbagian-bagiannya. Karena keseluruhan ini memiliki hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang tersendiri yang kemudian dimasukkan dalam organisme. Ciri-ciri yang keenam bahwa asumsinya individu itu dimotivasi oleh hanya ada satu dorongan yang utama dan bukan merupakan dari adanya banyak dorongan. Adanya satu motivasi ini yang kemudian mempengaruhi individu membentuk kondisi secara keseluruhan. Masih pada ciri-ciri yang keenam bahwa motif tadi yang turut memunculkan dorongan pada individu dinamakan oleh Kurt Goldstein sebagai motif untuk aktualisasi ataupun realisasi diri. Hal ini yang menunjukkan bahwa berarti manusia itu secara terus-menerus berusaha merealisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya di setiap kesempatan ketika ada. Adanya usaha untuk menuju pada potensi-potensi tersebut adalah dengan tujuan untuk memberi arah dan kesatuan pada kehidupan individu itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketujuh adalah individu itu cenderung untuk meminimalisasikan pentingnya pengaruh lingkungan. Pada pandangan organismik, maka munculnya potensi-potensi ini adalah karena kondisi inheren pada organisme itu sendiri yang sedang bertumbuh. Jadi bukan karena faktor lingkungan. Kemudian ciri-ciri yang kedelapan atau yang terakhir pada konsep organismik memiliki ciri-ciri bahwa banyak sekali menggunakan prinsip-prinsip dari gerakan Gestalt mengenai keseluruhan. Di setiap teori kepribadian, maka dikemukakan mengenai bagaimana struktur pembentuk kepribadian itu. Jika tadi kepribadian secara keseluruhan kemudian diistilahkan sebagai organismik atau organisme, maka Kurt Goldstein mengemukakan mengenai apa saja struktur organisme yang turut membentuk bagaimana munculnya perilaku individu. Struktur organisme menurut Kurt Goldstein itu terdiri dari bagian-bagian atau anggota-anggota yang saling berhubungan, di mana bagian-bagian atau anggota-anggota ini tidak terpisah satu sama lain kecuali dalam kondisi abnormal. Oleh sebab itu, ketika individu itu berada pada kondisi yang patologis atau abnormal tadi, dikatakan bahwa bagian-bagian ini tadi terpisah. Sedangkan ketika individu itu bagian-bagian bekerja secara keseluruhan, saling berhubungan, maka individu itu dikatakan sebagai individu yang normal. Adapun pembentuk struktur organisme ini oleh Kurt Goldstein dijelaskan ada dua fungsi, yaitu yang pertama figur dan yang kedua adalah ground atau
latar. Oleh sebab itu, ketika kita mencari keyword mengenai Kurt Goldstein akan sangat terkenal dengan teori figur dan ground. Figur adalah suatu bentuk, yaitu setiap proses yang muncul dan menonjol dari suatu latar belakang. Figur adalah apa yang menjadi pusat dari kesadaran. Contohnya adalah ketika seseorang sedang melihat sesuatu yang ada di kamarnya. Persepsi individu itu terhadap objek yang dilihat, maka itu disebut sebagai figur. Sedangkan kondisi atau objek lain yang ada di sekitarnya, maka itu disebut sebagai latar belakang atau ground. Padahal ketika individu itu sedang melihat objek tertentu yang menjadi figurnya, itu tidak bisa terlepas dari bagaimana ground atau latar belakang yang ada di kamarnya saat situasi tersebut. Oleh sebab itu, ketika dicontohkan dalam bentuk tindakan atau perilaku, figur ini merupakan aktivitas pokok yang sedang dilakukan oleh individu. Misalnya adalah individu itu sedang membaca, maka membaca buku itu menjadi figurnya. Sedangkan aktivitas yang lain seperti menggigit ataupun memainkan pensil ataupun mendengarkan suara-suara musik yang ada di sekitarnya ini merupakan bagian dari ground atau latar belakangnya. Kemudian kita masuk pada ground atau latar belakang itu sendiri. Latar belakang ini sifatnya adalah kontinu atau secara terus-menerus yang tidak hanya mengelilingi figur tetapi terus membentang yang ada di belakang figur. Salah satu bagian dari anggota organisme yang bisa menonjol itu disebut sebagai figur. Tapi ketika kondisinya dia berada di latar belakang yang secara keseluruhan ada di bagian di belakangnya, tetap merupakan suatu kondisi yang tidak dapat terpisahkan antara ground dengan figur ataupun figur dengan groundnya. Kemudian ketika kita membahas mengenai bagaimana jalannya figur dan ground itu sendiri, figur ini berjalan karena ditentukan oleh tugas yang dituntut oleh organisme tertentu pada suatu saat. Sehingga ada tugas yang turut menentukan bagaimana figur itu muncul. Figur ini baru akan muncul manakala tugas-tugas dari organisme ini berubah. Contohnya adalah ketika tugas suatu kondisi saat itu adalah mengenai adanya kondisi rasa lapar, maka segala yang berkaitan mengenai kondisi lapar pada saat itu merupakan figur. Individu mengingat bagaimana makanannya, kemudian bagaimana dia mendapatkan makanannya, maka itu merupakan bagian dari figur. Dan figur ini kemudian berubah ketika tugas yang harus diselesaikan sebagai tuntutannya juga akan berubah. Misalnya ketika individu yang tadinya memiliki tuntutan mengenai rasa lapar kemudian berubah menjadi ketakutan, maka hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan itu menjadi figur yang dimunculkan oleh individu pada saat itu. Kemudian mengenai ground atau latar belakang, sesuatu yang ada di belakangnya, semisal ketika kita lapar, kita tetap bernafas, semisal kita lapar, kemudian berjalan menuju makanan tadi, maka itu disebut sebagai ground atau latar belakang. Kurt Goldstein membagi figur itu menjadi dua kondisi, yaitu figur yang alamiah dan juga figur yang tidak alamiah. Figur yang alamiah maka secara fungsional itu terletak pada latar belakang keseluruhan organisme. Sedangkan figur yang tidak alamiah ini menjadi terpisah dari keseluruhan organisme dan yang latar belakangnya juga merupakan bagian yang terpisah dari individu itu. Figur yang tidak alamiah ini bisa disebabkan karena adanya peristiwa-peristiwa yang traumatik ataupun kondisi-kondisi tertentu yang memunculkan kondisi tidak nyaman ataupun kondisi yang mengancam, maka ini dimasukkan dalam figur yang tidak alamiah. Kemudian menurut Goldstein, munculnya kepribadian yang digambarkan sebagai kondisi yang terorganisir, terorganismik atau organisme ini muncul karena adanya tingkah laku dari individu itu. Oleh Kurt Goldstein dijelaskan bahwa ada 3 macam tingkah laku. Yang pertama adalah perbuatan, kemudian yang kedua ada sikap, kemudian selanjutnya ada proses. Perbuatan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara sengaja atau secara sadar. Kita hendak makan karena kita menyadari bahwa kita memang ingin makan. Kemudian yang kedua adalah sikap.
mencakup bagaimana perasaan, suasana hati, dan pengalaman-pengalaman batin yang lainnya. Contohnya adalah kita merasakan senang, sedih, ini digambarkan sebagai sikap. Sedangkan yang ketiga adalah proses. Proses merupakan fungsi jasmaniah yang hanya dapat dialami secara tidak langsung pada individu itu. Misalnya ketika kita hendak melakukan sesuatu yang muncul dalam bentuk perbuatan tadi, maka ada proses yang turut mendampingi bagaimana sampai munculnya di perbuatan. Nah, ini prosesnya secara tidak langsung muncul dalam kondisi jasmaniah. Selain 3 tingkah laku tadi, Kurt Gusten juga menjelaskan bahwa karena munculnya figur dan ground pada individu sebagai satu kesatuan organismik, maka tingkah laku itu juga dibedakan menjadi tingkah laku yang konkret dan juga tingkah laku yang abstrak. Tingkah laku yang konkret merupakan reaksi individu terhadap stimulus secara otomatis atau secara langsung. Contohnya adalah ketika kita sedang mempersepsikan sesuatu itu menakutkan, maka kita akan bereaksi secara langsung untuk merasa takut, misalnya dengan menghindar. Sedangkan tingkah laku yang abstrak adalah berupa aksi terhadap stimulus oleh organisme di mana terdapat dulu proses berpikir dari munculnya stimulus itu, yang artinya terdapat hubungan-hubungan bagaimana stimulus tersebut dapat digunakan. Sehingga prosesnya tidak langsung, namun masuk dulu dalam proses kemampuan berpikir, kemudian diproses, ada proses jasmania, sehingga responnya tidak secara langsung. Nah, karena ini tidak terlihat, maka dikatakan sebagai tingkah laku yang abstrak. Kemudian dinamika kepribadian menurut Kurt Gusten itu muncul karena ada 3 kondisi yang paling utama, yaitu adanya proses ekualisasi, kemudian proses aktualisasi diri atau realisasi diri, kemudian ketiga adalah proses penyesuaian dengan lingkungan. Nah, gambarannya adalah bahwa dalam proses ekualisasi ini, individu itu memiliki sumber energi yang cenderung tidak tetap atau cenderung dapat terbagi-bagi dari seluruh bagian yang ada pada organisme itu. Kemudian, energi ini akan memberikan tegangan yang merata dalam setiap bagian yang ada pada organisme. Organisme kemudian akan kembali dalam keadaan yang rata-rata, memunculkan atau mendapatkan energi dari stimulus yang ada pada dirinya yang kemudian akan mengubah tegangan. Nah, ini kemudian terjadi adanya proses ekualisasi. Ketika sudah mendapatkan energi yang kemudian dalam bentuk tegangan, memunculkan adanya suatu bentukan perilaku, sebelumnya individu itu memasuki pada proses dinamika yang kedua, yaitu aktualisasi diri. Nah, ini menjadi pokok bagian yang dijelaskan oleh Kurt Gusten, bahwa individu itu hanya memiliki satu motif, yaitu aktualisasi diri yang turut membentuk bagaimana munculnya perilaku dalam realitasnya. Aktualisasi ini merupakan gejala yang sifatnya universal, namun tujuannya secara spesifik, di mana individu itu akan berbeda tujuannya dengan individu yang lainnya. Yang ini kemudian dikatakan sebagai kondisi yang khas atau perilaku yang khas yang tidak sama antara individu satu dengan yang lainnya ataupun unik. Maka di sini yang akan menentukan bahwa kepribadian individu itu akan berbeda-beda. Misalnya adalah munculnya rasa lapar, kemudian adanya kekuasaan, prestasi, atau keinginan. Ini merupakan bagian dari manifestasi tujuan adanya dari aktualisasi diri tadi. Sedangkan proses dinamika kepribadian yang ketiga ini adalah melalui adanya proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Individu akan berusaha untuk mendapatkan lingkungan yang paling sesuai atau paling serasi dengan aktualisasi diri yang menjadi motif individu itu tadi berperilaku. Sehingga Kurt Gusten juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor lingkungan ini turut mempengaruhi, akan tetapi bukan faktor lingkunganlah yang mendominasi terbentuknya perilaku, namun motif-motif tadi yang mendominasi dan juga bagaimana munculnya ekualisasi, di mana di dalamnya terdapat proses figur dan ground yang kemudian ini yang menjadi pengaruh munculnya perilaku yang kemudian digambarkan sebagai kepribadian. Kurt Gusten itu mencoba mengobjektifkan dari pandangan atau ide yang diungkapkan. Kondisi objektifnya adalah bahwa ketika menyesuaikan diri dengan lingkungan, individu itu akan mencari lingkungan mana yang serasi, yang tidak memunculkan tegangan.
Ketika adanya rangsangan dari lingkungan atau stimulus dari lingkungan yang justru memunculkan tegangan tadi, yang tidak membentuk atau justru membuat kondisi individu itu tidak terjadi keseimbangan, maka individu akan memilih lingkungan yang lebih serasi dengan motif atau aktualisasi dirinya. Sehingga ketika kita gambarkan dalam sebuah struktur hingga munculnya tingkah laku bisa dalam bentuk bahwa pertama melalui proses ekualisasi, kemudian dalam proses ekualisasi ini individu memiliki energi yang kemudian dibagikan secara merata pada setiap bagiannya, kemudian didorong oleh adanya motif, yaitu aktualisasi diri untuk realisasi diri, kemudian individu ini melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang masuk pada perjumpaan dirinya dengan lingkungan, baru kemudian membentuk suatu tingkah laku individu. Perlu diingat bahwa tingkah laku ketika individu ini khas, kemudian unik, polanya menetap, maka itu digambarkan sebagai kepribadian. Munculnya proses tingkah laku dalam kondisi yang dapat kita lihat, maka oleh Goldstein dibedakan menjadi kondisi di mana figurnya dan di mana kondisi groundnya. Sehingga bentukan perilaku yang dimunculkan oleh individu ini nanti bisa dalam bentuk perilaku yang sekehendak atau perilaku otomatis ataupun perbuatan, dan juga yang kedua adalah sikap, kemudian yang terakhir adalah proses. Dan karena munculnya perilaku ini bisa secara langsung dan tidak langsung, maka kemudian Goldstein juga membedakan ada tingkah laku secara abstrak dan tingkah laku secara konkret. Sehingga jika kita dapat menyimpulkan proses terbentuknya kepribadian menurut Goldstein ini memiliki 7 pokok poin begitu ya, dimana poin pertama munculnya kepribadian merupakan reorganisasi dari pola-pola lama ke pola-pola yang baru. Ingat bahwa ketika individu itu tidak akan memunculkan tingkah laku ketika tidak ada tuntutan tugas yang baru. Kemudian poin yang kedua adalah adanya proses represi, sikap-sikap dan juga dorongan-dorongan yang bertentangan dari perkembangan itu merupakan bagian dari keseluruhan kepribadian. Sedangkan poin yang ketiga, pembentukan cara-cara individu itu terbentuk karena adanya tingkah laku yang disenangi. Karena tadi ada proses perasaan yang menjadi gambaran dari sikap. Kemudian yang keempat, munculnya figur dan ground yang menjadi bentukan dari tingkah laku individu yang dimunculkannya. Selanjutnya, poin yang kelima adalah adanya fiksasi pola-pola tingkah laku karena adanya stimulus-stimulus yang traumatik atau berkali-kali dihadapkan pada stimulus-stimulus tertentu. Selanjutnya, poin yang keenam adalah perubahan-perubahan penyesuaian diri itu turut terjadi dalam proses pembentukan kepribadian. Sehingga individu itu akan cenderung mencari lingkungan yang serasi atau yang seimbang dengan kondisi dirinya. Sedangkan poin yang ketujuh atau yang terakhir adalah pembentukan objek pengganti sebagai munculnya tugas yang baru yang akan memunculkan tingkah laku individu. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teori kepribadian menurut Goldstein. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.